Iya, saudara, hari ini masih dalam satu tema dari gereja, yaitu membangun relasi yang sehat. Membangun relasi yang sehat dengan sesama, dan hari ini subtemanya adalah seni bekerja sama. Ya, kenapa kita harus memiliki hubungan dengan sesama? Yang pertama, karena kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial diciptakan oleh Tuhan? Kita tidak bisa hidup sendiri. Amin, saudara. Ada di sini yang bisa hidup sendiri? Sendiri aja, pokoknya nggak mau sama orang lain. Kalau ada orang mulai menyendiri, mengurung diri, itu pasti sebentar lagi jadi apa, saudara? Gila. Kenapa? Karena dia melanggar kodrat Tuhan. Sebab Tuhan menciptakan manusia itu sebagai makhluk sosial. Jadi satu kebutuhan dari manusia itu yaitu membangun hubungan. Makanya orang tuh kalau nggak ketemu orang lama-lama stres. Apalagi kalau sudah di kamar terus, sebentar lagi benar-benar gila. Karena itu sudah kodrat manusia. Ya, jadi kita ini sebagai ciptaan Tuhan harus membangun hubungan. Tetapi membangun hubungan yang seperti apa, saudara? Banyak sekali orang justru terluka ya di dalam hubungan-hubungan itu, bahkan tidak sedikit di dalam gereja orang terluka. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita memiliki hubungan yang sehat dengan sesama, dan kita bersama bekerja bersama-sama ya, sehingga kita ini bisa menjadi orang-orang yang kuat, saudara. Dari awal ya Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan bilang kepada Adam, ketika Tuhan sudah ciptakan Adam, ditaruh di taman, semuanya baik. Tapi Tuhan bilang gini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Saudara bisa bayangkan, sudah ada semua di taman itu, ada buah, ada semua yang ada makan, binatang ada, tapi Adam sendiri, temennya monyet. Dia mau ngomong, monyet nggak ngerti, ya monyet ngomong, Adam juga nggak ngerti. Jadi Tuhan itu maha luar biasa. Waktu dia lihat Adam sendiri di taman yang sudah serba ada, ternyata Tuhan bilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Makanya dia menciptakan penolong. Ketika Tuhan taruh Hawa waktu Adam tidur, ya diambil tulang rusuknya, lalu Tuhan membuat manusia itu memiliki teman, yaitu Hawa, dibentuk dari tulang rusuknya Adam. Dia tempatkan. Ketika Adam bangun, dia lihat ada perempuan. Adam bersuka cita, dia bilang, "Wih, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku." Jadi bapak-bapak bilang ke istrimu tiap hari, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Sekarang tapi ibu-ibu sudah tambah lemak dari lemakku. Karena sudah berisi semuanya ya. Tapi nggak apa-apa. Kenapa bilang tulang dari tulangku, daging dari dagingku? Ya kalau tulangnya berarti istrinya sakit, dia juga. Kalau dagingnya berarti istrinya sakit, dia juga sakit. Betapa indah hubungan yang diberikan Tuhan ketika manusia itu diciptakan. Tapi akhirnya datanglah si ular. Ular tahu bahwa wah ini bahaya kalau rencana Tuhan terjadi atas manusia. Maka ular memutarbalikkan firman. Dia menggoda siapa? Hawa. Dia bilang, coba kamu lihat pohon itu, menarik kan? Enak rasanya. Kalau kamu makan buah itu, maka kamu akan menjadi sama seperti Tuhan, bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Lalu Hawa terpikat. Alkitab berkata Hawa ambil buah itu, lalu dia makan. Kenapa iblis menggodanya Hawa bukan Adam? Karena iblis tahu Tuhan menciptakan wanita sebagai penolong. Jadi wanita itu sebagai penolong selalu ingat suami. Alkitab berkata waktu dia makan buah itu tinggal separuh, teringatlah dia akan suaminya. Memang ini sudah takdir. Istri, wanita itu selalu ingat suami. Kalau suami nggak tahu ingat istri apa enggak. Tapi bapak-bapak yang di sini semua ingat istri, amin. Jadi bapak-bapak, kalau istrimu ingat kau, nggak usah marah-marah. Contoh, pergi di WA, di mana? Itu tanda bahwa istrimu berfungsi sebagai seorang penolong. Ya, jadi tiap kali dapat WA dari istri, di mana Pak? Bilang, puji Tuhan. Daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Ya, begitu ya bapak-bapak. Tolong melihatnya itu agak setuju gitu mukanya.
Ya, kalau istri WA di mana Pak, lagi apa, itu berarti dia ingat. Memang istri itu selalu ingat, karena dia diciptakan menjadi penolong. Makanya Alkitab berkata waktu Hawa makan itu buah, dia ingat suaminya, lalu dia kasih. Kalau Adam yang dikasih digoda iblis, Adam makan itu buah satu pohon, dia tidak ingat istrinya. Makanya cuma dia saja yang jatuh. Gagallah rencana dia. Tapi iblis tahu, makanya dia kasih sama Hawa. Ketika Hawa memberontak dan melanggar firman Tuhan, apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik, dosa menyebabkan hubungan manusia dengan Tuhan rusak. Dan ketika hubungan manusia itu dengan Tuhan rusak, maka hubungannya dengan sesama juga pasti rusak. Waktu Tuhan datang berjalan di taman itu, Adam dan Hawa mendengar, mereka ketakutan bersembunyi. Lalu Tuhan ketemuin mereka dan bertanya kepada Adam, kenapa? Apa yang sudah engkau perbuat? Jawab Adam, saudara, dia nggak ngomong gini, ini loh Tuhan, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Enggak. Waktu Tuhan tanya, apa yang kau perbuat Adam? Jawaban Adam apa? Perempuan yang engkau taruh, ya, perempuan yang engkau taruh di sampingku ini loh, yang bikin aku jatuh dan berdosa. Jadi saudara, di situ dikatakan oleh firman Tuhan, ya, bahwa kita lihat waktu hubungan manusia dengan Tuhan rusak, maka hubungan manusia dengan sesamanya juga rusak. Langsung Adam bilang, perempuan yang engkau taruh di sampingku ini. Tuhan tanya Adam, Adam salahin Hawa. Hawa ditanyain, apa yang sudah engkau perbuat? Hawa salahin siapa? Ular. Ular ini loh. Jadi memang pada akhirnya ularlah yang disalahkan. Tapi ular karena dia lihat tidak ada lagi yang dia mau salahkan, jadi dia terima saja mentah-mentah, iya memang aku. Jadi kadang lebih bagus ular daripada manusia. Kalau manusia itu cenderung mencari siapa yang bisa disalahkan, tapi ketika disalahkan ular cuma diam saja. Saudara, kita lihat di sini, apa yang menyebabkan hubungan manusia itu menjadi rusak? Kenapa ada pertikaian? Kenapa ada pemberontakan, ada amarah, bahkan sampai kepada pembunuhan? Itu terjadi akibat dosa. Satu kata, dosa. Itulah sebabnya Yesus sangat serius untuk menebus saudara dan saya agar hidup kita ini dimerdekakan dari dosa. Karena dosa masuk dalam hidup manusia, yang pertama merusak hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika manusia itu hubungannya dengan Tuhan rusak, terpisah, maka hubunganmu dengan sesama juga pasti rusak. Saudara, kalau ada orang itu selalu bermasalah, ya, ada kan orang begitu, ya, dia di rumah bikin masalah, di gereja juga bikin masalah, di mana-mana bikin masalah, ada dia, pokoknya ribut di situ. Nah, ini orang, ya, harus dibawa ketemu Tuhan. Ya, kenapa saudara? Bukan mati maksudnya, ya, maksudnya ketemu Tuhan secara pribadi itu bertobat. Ya, karena ada banyak orang yang sakit jiwa hari-hari ini. Saya ngomong sakit jiwa di sini bukan gila, ya, karena di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Waktu engkau marah, engkau pahit, engkau sakit hati, itu artinya engkau sakit jiwa. Orang yang tiap hari marah-marah, tiap hari tersinggung, tiap hari ya emosi, itu sakit jiwa, tapi stadiumnya masih awal, belum lari-lari di jalan. Tapi kalau dibiarin, ditambah-tambahin, lama-lama korslet, lari-lari di jalan. Kita perlu melihat saudara, kenapa Tuhan itu serius dengan dosa? Karena dosa menghancurkan hubungan dengan Tuhan, menghancurkan hubungan kita dengan sesama. Makanya lambang kita itu salib. Salib itu, ya, vertikal, bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, itu lebih panjang, dia lebih tinggi. Yang begini itu horizontal, hubungan kita dengan sesama lebih pendek. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu lebih dalam, lebih panjang, hubungan kita dengan Tuhan itu lebih luar biasa, maka hubungan kita dengan sesama itu juga pasti baik. Tapi kalau orang hubungannya dengan Tuhan rusak, hubungan dengan sesama juga rusak. Contoh suami istri, kita nggak usah bicara dulu yang muluk-muluk di luar, ya, di dalam rumah, di dalam keluarga. Kalau tiap hari yang ada pertengkaran dalam rumah tangga kita, tolong dicek jiwa saudara. Jangan-jangan kita juga lagi sakit jiwa.
Kenapa? Banyak orang pahit, banyak orang kecewa. Saya ini baru pulang dari Toraja, dari Makassar. Kita buat seminar, saudara. 2 hari di Toraja, 2 hari di Makassar. Seminar khusus untuk hamba-hamba Tuhan, bukan jemaat. Karena hamba Tuhan juga perlu ikut seminar. Puji Tuhan, di Makassar ada 500 lebih yang ikut. Di Toraja 1000, hampir 1100 hamba Tuhan. Dari 30 lebih denominasi gereja berkumpul menjadi satu. Ketika firman disampaikan, lawatan Tuhan terjadi, undang altar call. Hamba-hamba Tuhan yang sakit hati, yang kecewa, maju, nangis di depan altar Tuhan. Ternyata banyak hamba Tuhan yang sakit hati, yang pahit hidupnya, ya, yang kecewa. Saudara bisa bayangkan kalau hamba Tuhan saja sakit hati, sakit jiwa, bagaimana mungkin dia bisa layani jemaat yang datang dengan segala persoalan? Kenapa gereja tidak mampu menjadi terang? Kenapa hari-hari ini gereja tidak bisa lagi menjadi jawaban? Karena banyak hamba Tuhan yang melayani masih sakit jiwa. Sementara yang kita layani ini jiwa. Jiwa ini penting, saudara. Waktu manusia mati, tubuhnya kembali jadi tanah, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Tetapi jiwa manusia itu yang akan dihakimi. Nah, di dalam jiwa ini kan ada pikiran, perasaan, dan kehendak tadi. Kalau kita sakit hati, kecewa, itu di dalam jiwa. Makanya kita harus concern hari-hari ini menyehatkan jiwa kita. Yesus bilang, jangan kamu takut manusia yang hanya berkuasa membunuh tubuhmu, tapi kamu harus lebih takut pada Allah yang berkuasa membunuh baik tubuhmu maupun jiwamu di dalam neraka. Jadi mari kita perhatikan baik-baik kebutuhan jiwa ini. Jiwa ini akan dihakimi loh. Ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, suami istri di dalam kita membangun hubungan. Kalau tiap hari ribut, kasihan anak-anak kita. Mereka dibesarkan oleh 2 orang tua yang sakit jiwa. Makanya sekarang banyak anak muda yang lari ke narkoba, free sex, gak mau lagi peduli dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia melihat di rumah orang tuanya sakit jiwa. Kita semua perlu membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan. Supaya apa? Hubungan kita dengan sesama juga baik. Amin. Orang kalau sakit hati, kepahitan, kecewa, dia cenderung menyakiti orang lain karena dia masih bawa luka ini. Nah, saudara bayangkan kalau kita atau hamba Tuhan saja sakit hati, sakit jiwa, ya dia harus melayani bagaimana, saudara? Dosa menjadi penyebab orang. Kenapa orang bisa sampai membunuh? Ya, awalnya dari persinahan, naik kepada sakit hati, akhirnya pahit. Ya, tadinya awalnya hanya mau menyiksa, bikin kapok, tapi sampai kepada pembunuhan, tembak mati. Ini akibat, saudara, jiwa yang tergoncang. Saya berdoa kita semua di sini jiwanya sehat. Amin. Yes, kalau jiwa kita sehat, pikiran, perasaan kita sehat, itu luar biasa. Mari kita lihat dulu bersama Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 kita akan baca. Efesus pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Efesus pasal 4, ya, sebab itu, ayat yang pertama baca sama-sama. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita semua sudah dipanggil untuk percaya kepada Yesus. Mau atau tidak, suka atau tidak, hidup kita harus berpadanan dengan firman Tuhan. Panggilan kita untuk mengikut Yesus. Nggak ada yang boleh santai. Kita ada di hari-hari yang terakhir. Kita harus sungguh-sungguh berjuang agar hidup kita masuk di dalam perkenanan Tuhan. Jangan tidur. Buka mata kita hari ini lebar-lebar. Ya, dikatakan di sini kita sebagai orang yang dipanggil, ayo hidup kita harus berpadanan dengan panggilan Tuhan itu. Artinya apa? Ketika kita berkata kita percaya Yesus, maka tidak ada pilihan, kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Jangan cuma jadi Kristen, karena bukan orang Kristen yang masuk surga, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ayat yang berikutnya, ayat yang kedua dikatakan di sana begini, saudara. Hendaklah, ini loh panggilan kita dalam Kristus. Hendaklah kamu selalu apa? Rendah hati. Ya, yang pertama, bagaimana supaya kita ini bisa membangun hubungan dengan sesama yang sehat? Bagaimana seni untuk kita membangun hubungan dengan orang lain? Yang pertama, rendah hati. Orang yang rendah hati tidak cenderung menyalahkan orang lain, tetapi cenderung introspeksi diri.
Suami istri, kita mulai dari rumah tangga kita terlebih dahulu, karena ini adalah gereja yang punya visi membawa keluarga-keluarga yang dimenangkan. Kalau ada keluarga-keluarga yang dimenangkan, maka akan ada satu RT yang dimenangkan. Satu RT dimenangkan, semuanya bertobat. Satu kelurahan, satu bangsa akan dimenangkan. Saudara, kita mulai dari rumah tangga. Apakah kita sudah hidup rendah hati suami istri, atau kita saling menyalahkan? Ya, suami menuduh istri, istri tuduh suami. Kalau berantem tunjuk-tunjukan, kamu pikir. Gak usah ketawa yang pengalaman. Kita bertobat yuk. Mari kita selalu rendah hati. Ada satu kisah, istri ini saudara selalu dimarahin sama suaminya. Tiap pulang pokoknya istrinya salah. Suaminya bilang, saya itu cari uang ya, kamu apa di rumah, kamu gak urus anak kamu gini-gini. Tiap kali dimarahin. Dulu kalau istrinya nyaut tambah dipukulin. Jadi istrinya memilih diam. Sekarang kalau dimarahin suaminya, dia nggak diam, dia tersenyum. Lalu dia masuk ke kamar mandi. Suaminya tuh curiga, istri saya ini tiap kali saya marah tersenyum masuk kamar mandi, ngapain? Ternyata istrinya masuk kamar mandi, dia sikat lubang WC pakai sikat gigi suaminya. Jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Makanya dia senyum, tiap kali suaminya marah, dia masuk kamar mandi, dia nyanyi, rasain lu. Ya, tidak boleh balas yang jahat dengan jahat, saudara ya. Apa artinya rendah hati? Kita terima saja. Kalau kita rendah hati, saya tuh layani ada suami istri yang mau bercerai. Kenapa ibu ya bisa seperti itu? Kami sudah pisah ranjang bertahun-tahun. Yang ada hanya pertengkaran. Saya bilang, ibu nggak mau memulai dekati suamimu? Malas bu, lihat mukanya aja saya sudah malas. Bu, Tuhan mau kita memiliki kerendahan hati. Selama masih ada satu orang saja yang mau rendah hati dan melakukan firman atas rumah tangga itu, tidak ada yang terlalu buruk. Tuhan sanggup memulihkan. Asal ada satu saja. Tapi kalau sudah dua-dua malas, itu biar mau diundangkan malaikat sekalipun tidak bisa. Saya bilang, ibu coba berdoa untuk suami. Ibu deketin suamimu kalau malam, ajak dia sama-sama doa, apa kita berdoa yuk. Tuhan bisa pulihkan rumah tangga kita. Tidak mau bu, males. Lihat mukanya aja sudah males. Saudara, Tuhan mencari orang-orang yang mau rendah hati. Di gereja, di dalam kita juga membangun hubungan. Mari kita miliki kerendahan hati. Ya, jangan mau selalu disanjung, maunya selalu dipuji, maunya selalu dihormati. Ya, salah sedikit marah, belum tahu saya ini siapa. Ya, di mana harga diriku? Kita udah nggak ada harga diri, sudah lunas dibayar Yesus. Jadi biar orang mau rendahkan, orang mau fitnah, orang mau apa, biarin aja. Alkitab berkata Tuhan meninggikan orang yang rendah hati, tapi Tuhan merendahkan orang yang tinggi hati. Orang yang sombong akan direndahkan Tuhan. Kita berdoa saudara, kita mulai dari rumah tangga. Saya yakin kalau di situ ada istri yang rendah hati, ada suami yang rendah hati, yang selalu mau introspeksi diri, maka hubungan itu akan baik. Di dalam bergereja pun nggak usah suka mencari salah orang. Ya, selalu suka cari cara-cara salah-salah orang. Ya, itu orang sombong. Tiap kali ada orang gini, dia cari salah. Pokoknya salah. Tapi kalau kita jiwanya sehat, puji Tuhan saudara. Ya, saya itu dulu pernah pelayanan di satu gereja. Ada satu orang ibu di situ, dia juga pelayan Tuhan, tapi memang sakit jiwa akut. Kadang-kadang senyum, nanti siang tiba-tiba marah, nggak ada alasan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba nggak mau ngomong. Ya, jadi jiwanya itu gampang berubah-ubah. Kemarin masih senyum sama saya, telepon-teleponan, tahu-tahu besok saya ke gereja dia asir. Semua orang datang disalami, shalom, shalom, shalom. Begitu lihat muka saya langsung buang muka. Saya tuh nggak tahu loh, saya salah apa loh. Orang kemarin masih ngomong loh. Saudara, kalau kita rendah hati lihat orang begini, jangan gini, biarin aja. Emang lu siapa? Saya datangi orangnya, saya ambil tangannya, shalom bu, kenapa sih lihat saya buang muka, ada salah? Akhirnya sudah nggak jadi marah kan? Kalau kita bisa memenangkan jiwa kita. Kemarin saya pelayanan saudara di Toraja, ada ibu-ibu datang ngomong ke saya, Bu Debbie, saya tuh kepahitan loh sama ibu. Terus saya bilang ini, ibu, saya tidak kenal ibu loh. Saya ini baru lihat mukanya ibu sekarang. Terus ibu kepahitan sama saya. Betapa bodohnya engkau. Kenapa ibu kepahitan sama saya? Ibu rugi ibu kepahitan sama saya. Soalnya saya kirim kesaksian, ibu tidak pernah baca.
Saya bilang, sini Bu, lihat HP saya. Ini kesaksian yang masuk sudah 28.000, mau 30.000. Ibu kasih tahu saya kalau ibu jadi saya, bagaimana saya bisa baca satu-satu ini kesaksian yang masuk, Bu? Setiap malam yang kita baca cuma satu. Nah ini yang masuk sudah 28.000 mau 30.000. Iya Bu, makanya saya juga dengar ibu ngomong begitu, saya baru sadar, iya juga ya. Jadi saya mau minta maaf sama ibu. Waktu itu saya nggak mau dengar lagi khotbah-khotbahnya Bu Debi itu. Saya nggak mau dengar mesbah doa. Lah kan ibu yang rugi kan? Iya Bu, saya yang rugi. Aduh ibu, jangan ibu jadi orang yang baper koper bagasi. Sakit jiwa saudara, bawa perasaan, korban perasaan. Ya bahagia nggak, sedih iya kan? Ibu belajar, ibu nggak kenal saya, kenapa ibu kepahitan sama saya? Apalagi orang yang ibu kenal. Ibu, jiwamu harus sehat ya. Iya Bu, sekarang saya sudah banyak berubah dengar khotbah-khotbahnya ibu. Dulu saya tukang marah. Saudara bisa bayangkan kalau istri sakit jiwa begini, bagaimana suaminya? Iya nggak bapak-bapak? Ada di sini yang istrinya sakit jiwa? Ya nggak ya, tiap hari udah dengar firman. Saya dulu sakit jiwa. Saya sudah menikah dengan suami saya. Kita sudah menikah, saya pelayanan, tapi saya melayani sebagai hamba Tuhan yang sakit jiwa. Saya masih membawa luka batin, kepahitan kepada orang tua saya. Waktu kami menikah saudara, apa yang terjadi? Saya orangnya emosian. Sampai anak-anak waktu kecil itu saya pukulin, saya hajar. Ya kalau saya pukulin, saya bilang, kamu tahu nggak apa yang dulu opa bikin sama mami? Nggak ada apa-apanya dengan apa yang kamu alami. Saya melampiaskan dendam dan sakit hati saya. Tapi ketika satu saat saudara, Tuhan tegur saya, suami saya mengingatkan saya. Kita berantem hebat. Orang tuh kalau sakit hati, kepahitan, luka batin, nggak ada apa-apanya, tersinggung loh saudara. Padahal saya udah dapat suami yang baik kayak gini, nggak pernah marah, nggak pernah apa. Ya saya tersinggung sama omongan kakaknya aja, dia yang kena batunya. Saya marah, saya pukulin kepala saya ke tembok. Bener-bener gila saya. Saya udah pelayanan loh. Tapi akhirnya Kitab Wahyu bilang itu roh pencabut damai sejahtera. Jadi kalau dia datang, orang yang lagi senyum langsung hilang senyum semua. Kita berdoa, firman Tuhan bilang orang yang diperkenan Tuhan, diurapi Roh Kudus, dia itu disukai banyak orang. Kita membangun hubungan dengan siapa saja itu baik saudara. Ya jadi hari-hari ini kami punya beban. Orang tanya sama saya, Bu, ibu nggak mau buka gereja di Jakarta? Tuh ribuan yang tanya. Saya bilang nggak. Kenapa Bu? Kalau saya buka gereja, saya banyak musuh. Buka gereja tambah musuh. Di Jakarta ini udah banyak gereja. Tapi kalau saya sekarang berjalan sesuai panggilan Tuhan, saya banyak teman. Sekarang kami semua teman dengan semua gembala-gembala sidang. Ya bahkan kita pelayanan nanti kita akan lakukan seminar hamba Tuhan itu ke seluruh Indonesia. Ya ini pelayanan yang bukan dapat duit saudara. Kita berkorban waktu, korban tenaga, korban uang. Ya karena ini untuk hamba Tuhan di desa, bahkan kita datang membawa berkat bagi mereka. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau Tuhan ada di dalam pelayanan di akhir zaman. Sebab sudah saatnya saudara kita peduli dengan Indonesia. Sekarang sudah dihijaukan. Ya kita harus mulai bergerak terus untuk melihat apa kepentingan Tuhan. Tapi kita harus sembuh dulu supaya kita ini menjadi orang-orang yang bisa membawa damai. Kerendahan hati diperlukan. Hendaklah kamu rendah hati. Yang kedua apa di sana dikatakan? Lemah lembut. Apa ini lemah lembut? Lemah lembut itu bukan berarti kayak orang Solo ya. Ketemu shalom, apa kabar ibu? Bukan itu. Apa artinya lemah lembut? Hati ini mudah bertobat. Orang yang lemah lembut itu orang yang hatinya mudah bertobat. Ya kalau yang dimaksud lemah lembut itu omongannya berarti orang Solo semua yang masuk surga. Ya kayak kita gini nggak masuk surga. Saya itu diajari suami saya, kamu itu belajar ngomong lemah lembut. Bagaimana caranya? Kayak orang Solo itu loh. Pokoknya kalau ngomong nada di belakangnya turun. Nah saya ini dari Sulawesi. Kita di sana ngomong nada terakhir selalu naik. Jadi dia ajari saya, coba kamu praktekkan. Jadi saya kalau praktek, ayo kita pergi makan. Mumet juga loh, pusing otak saudara ingat-ingat gitu ya. Setiap kali ngomong harus mikir nadanya turun. Ya aduh kita kayaknya nggak bisa ya. Makanya Alkitab bilang nih lemah lembut ini bukan soal omongan, tapi soal sikap hati yang mudah bertobat. Kita menggampangkanlah kalau ada orang marah. Tuh kok dia marah ya sama saya? Sudahlah mungkin dia lagi stres. Nggak usah Bapak dibawain hati.
Itu loh Bu, keluarga saya bikin acara, saya bisa-bisanya nggak diundang. Nggak apa-apa, mungkin dia lupa. Itu orang yang jiwanya sehat. Jangan yang tidak ada dicari-cari supaya ada. Sakit jiwa kau, dibikin enak saja saudara. Hidup ini sudah ribet, nggak usah dibikin tambah ribet. Iya ya, kenapa ya dia nggak undang saya? Oh pasti dia itu benci sama saya. Oh pasti itu gini. Oh pasti iri. Oh pasti yang tidak ada kita jadikan ada. Orang yang lemah lembut hatinya itu mudah berubah, mudah bertobat. Sekalipun saya diginin, udahlah nggak apa-apa. Ya mungkin dia salah ini gini. Selesai. Kita semakin hari semakin berubah. Dikatakan di sana dan apa? Sabar. Sabar itu panjang dan lama. Itulah sabar. Ya, kalau belajar kesabaran itu memang dari orang Solo. Suami saya ini orang Solo. Orang Solo itu kalau kakinya diinjak, Mas, kakinya Mas di atas kaki saya. Itu orang Solo saudara. Permisi ya. Coba ketemu orang Sulawesi atau orang Medan. Ya, orang Sulawesi diinjak kakinya. Kaki masih dipakai, mata di mana? Angkat nggak? Itu orang Sulawesi. Tapi orang Solo itu memang, saya nggak tahu ya kenapa. Ini memang manusia ini kan diciptakan, kita ini luar biasa ya. Tuhan ciptakan, saudara yang pernah belajar personality itu kan ada yang merah, ada yang hijau, ada yang kuning, ya, ungu. Jadi itu bicara temperamen manusia. Orang-orang hijau itu flegmatik, saudara. Flegmatik itu terdapat paling banyak di daerah Jawa. Itu orangnya sabar-sabar. Ya, orang Jawa itu sabar. Surabaya, Semarang, Jogja itu flegma hijau banyak di sana. Jadi yang warna merah mau cari jodoh pergi ke Jawa. Cocok. Saya ini merah, saudara. Saya ini personality saya, warna saya merah. Jadi memang paling cocok ketemu sama yang hijau. Merah tuh api, hijau itu teduh, ya. Dia menyejukkan. Jadi kita botol ketemu tutup. Nah, yang masalah itu kalau merah ketemu sama merah. Wah, itu ya perceraian terjadi, saudara. Makanya Tuhan itu sudah memberikan kita itu sebenarnya warna temperamen di dalam hidup manusia itu baik. Supaya apa? Di dalam kita membangun hubungan, kita bekerja. Contoh saudara, orang yang bisa menjadi guru sebenarnya itu yang terbaik itu warna hijau. Bukan yang merah. Merah jadi guru kayak saya. PR sudah dikerjakan belum? Belum. Yang belum kerjakan maju ke depan, saya ambil rotan. Ini merah. Nggak bisa disalahkan. Memang dia diciptakan Tuhan temperamennya gitu. Dia pukul kakinya, habis itu di panas matahari di luar, kamu dijemur 1 hari ini, dihukum, nggak bikin PR. Orang ungu, ya melo, jadi guru. Dia masuk di kelas, anak-anak, ibu kemarin sudah suruh bikin PR, sudah dikerjakan belum? Belum bu. Nangis dia. Memang kalian itu melo, saudara. Orang melo itu paling banyak sakit karena dia makan dalam. Memang kamu memang pandang enteng sama ibu. Jangan jadi guru orang melo. Ya, engkau darah tinggi, nanti engkau masuk rumah sakit. Orang yang warna kuning ini sanguin, ya. Jangan jadi guru juga. Dia happy, bawaannya happy terus kayak orang pakai narkoba. Pokoknya ketawa terus, ada masalah ketawa, nggak ada masalah dia ketawa. Orang tuh nggak bisa lihat dia tuh ada masalah atau tidak. Orang sanguin, tapi ini cenderung kadang nggak pakai otak. Pokoknya senyum saja dia terus tertawa. Dia masuk kelas nih tanya, anak-anak, halo, happy. Halo Pak Guru, udah bikin PR belum? Belum Pak Guru. Nggak apa-apa. Maka muridnya jadi bodoh semua, karena gurunya ketawa terus. Nah, yang cocok jadi guru itu memang yang hijau. Itu flegma. Saudara, kita ini harus tahu loh. Saudara yang belum tahu, saudara harus wajib tahu. Itu membantu kita untuk menyesuaikan diri di dalam kita membangun hubungan. Saya sama suami saya sudah saling tahu. Suami saya itu flegma. Kalau mau tidur ya ada orang WA, ting. Saya baca, ada yang tanya, Pak Daniel, itu nanti untuk besok gimana mana. Dia bisa gini, nggak usah dibalas. Ini waktunya tidur, tidur saja. Itu orang flegma. Saya mau tidur, ada yang tanya, saya nggak bisa tidur sebelum saya jawab. Kalau itu bikin masalah, maka saya tidak tidur semalaman gara-gara mikirin itu. Suami saya, dia bisa tidur. Jadi saudara kalau menikah dengan orang flegma, saudara berantem, saudara sakit hati rugi. Saudara sakit hati, dia ngorok. Jadi kita harus tahu. Nah, saya tahu
Jadi saya kalau minta tolong ke suami, misalnya saya jemur baju tadi nih, saya lupa tinggal di dekat kamar, ambilin ya. Dia bilang oke, jangan percaya. Maka kalau saudara pulang pasti basah itu baju. Maka saya bilang sekarang kamu jalan ya, jalan ke jendela itu. Iya nanti enggak, sekarang jalan saya, tolong sekarang. Nanti dia jalan, saya tanya dulu bajunya warna apa. Itu untuk meyakinkan, merah, hijau, kuning. Oke, ambil saya pindahin ya di tempat yang gak kena hujan. Oke, itu benar. Saudara pulang aman. Tapi kalau saudara bilang nanti pindahin, dia oke, pulang basah. Itulah orang flegma. Jadi kita nih harus tahu bagaimana gambar diri kita, bagaimana warna yang Tuhan ciptakan. Lah apakah bisa berubah? Bisa. Ya, saya sekarang mulai belajar banyak sabar menikah dengan suami, dan terutama ketika kita belajar firman Tuhan. Bukan yang satu jelek, yang satu bagus loh. Semua takut, semua mukanya udah Tuhan mau datang nih. Ya, puji Tuhan kalau Tuhan datang sekarang lagi di gereja masuk surga semua, daripada lagi di Holy Wings. Ya, bersyukur saudara ya. Jadi saudara, di dalam kita membangun hubungan diperlukan ini tadi, lemah lembut, sabar. Ya, suami saya itu kalau mau marah ngomong, aku boleh marah ndak? Coba kurang sabar apa? Jadi saya kadang ngomong, mau marah aja, ndak usah permisi. Ada orang mau marah permisi, saya mau marah. Itu kan ajaib perkasa luar biasa saudara ya. Tapi itu yang Tuhan bilang, kita harus belajar sabar supaya hubungan kita dengan sesama itu baik. Kenapa? Ayat yang berikutnya berkata, hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Suami istri juga harus saling membantu. Di dalam gereja pelayanan kita saling membantu. Jangan lakukan sesuatu untuk cari muka, cari penghargaan, cari dihormati. Gila, hormat itu paling bikin perpecahan di satu tempat. Suami istri kita melakukan segala sesuatunya seolah-olah untuk Tuhan. Maka itu akan membuat hidup kita, rumah tangga kita baik. Dan dikatakan di sana, berusahalah untuk memelihara kesatuan roh. Ayat yang berikutnya. Ya, berusahalah untuk memelihara kesatuan roh. Ya, berusahalah untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ya, satu tubuh, apa saudara dikatakan di sana? Satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Mari kita belajar menjadi orang-orang yang, yaitu tadi, satu tubuh, satu roh. Ya, suami istri, ingat tadi, daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Jangan bilang perempuan ini loh, laki-laki ini loh. Dosa membuat hubungan kita rusak. Saya berdoa kalau ada di antara kita yang hari ini gampang tersinggung, gampang marah, coba banyak introspeksi diri. Kemarin saya ke Makassar ketemu satu orang ibu, dia bilang, Bu Debbie, terima kasih banyak. Sejak saya nonton khotbah ibu, saya diubahkan Tuhan, Bu. Dulu saya tukang marah, saya ini orangnya tersinggungan, suami saya belum Kristen. Wah, kalau saya udah marah tersinggungan, suami saya tambah benci, tambah jengkel. Sekarang Bu, sejak saya berubah, setiap jam 8 malam suami saya ingatan, mesbah doa. Dulu suami saya marah kalau saya ke gereja. Kenapa? Karena istrinya nggak berubah-berubah. Tapi sekarang sejak dia berubah mendengarkan firman, suami saya tiap jam 8 malam, mesbah doa. Suaminya juga ikut mesbah doa. Baik, untuk apa? Untuk kebaikan kita, untuk kesehatan jiwa kita. Makin tua, makin umur, ya, jaga. Satu kali engkau marah, ya, maka satu urat di jantungmu putus. Saya tuh kemarin ketemu satu orang bapak, dia dari Sulawesi berobat saudara. Dokter kaget waktu lihat jantungnya. Dokter bilang, Pak, saya bingung bapak masih hidup. Jantung bapak ini udah mati semua, hitam, tinggal ada satu bagian yang masih hidup. Kenapa bapak masih hidup? Kata dokternya. Jadi dokternya bilang, satu kali stres itu satu syaraf jantung itu putus yang kecil-kecil. Nah ini yang menyebabkan nih sudah hitam, mati loh Pak. Tapi puji Tuhan saudara, akhirnya dia hidup ya. Sampai sekarang dia hidup, bahkan dokter kaget, itu mujizat. Waktu difoto itu jantungnya udah hidup semua syaraf-syarafnya. Nah dokter bilang sekali dia stres itu satu syaraf yang kecil itu mati. Makanya ibu-ibu, untuk kesehatan jantung suami kita,
Ya, ada TikTok saya itu orang ambil semua. Ibu-ibu kalau mau menjaga kesehatan jantung suami, jangan sering-sering cek HP-nya. Karena sekali engkau cek HP-nya, itu jantungnya berdebar kencang. Ya, tapi bapak-bapak di sini tidak, semua bapak-bapak yang luar biasa, amin. Memang sudah sehat jasmani dan rohani. Jadi kita berdoa hari ini saudara, kenapa kita harus terus hidup dalam satu kesatuan? Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 18 ayat yang ke-19. Matius 18 ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat, Matius 18 ayat 19, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sepakat artinya hidup dalam satu kesatuan. Kalau kita suami istri sepakat berdoa sama-sama, hidup rukun bersama, engkau minta sesuatu dijawab Tuhan. Makanya suami istri harus setiap hari engkau harus berpelukan minimal 2 kali. Bilang amin. Amin bapak-bapak. Praktekan ini. Saya kemarin ketemu satu pengusaha di Makassar, punya 14 supermarket, punya beberapa mall, jemaatnya ribuan, pegawainya ribuan. Saya tanya, Pak, apa kiat sukses Bapak? Yang pertama, Bu, saya tiap hari peluk istri saya, cium istri saya. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, waktu aku mengasihi istri, doaku tidak terhalang. Luar biasa loh bapak-bapak, coba praktekkan ini. Nggak ada amin nih bapak-bapak sini. Orang itu langsung nyaut amin gitu loh. Nggak ada amin malam. Bertobat ya, bertobat. Bener lah, dia bilang saya setiap hari peluk istri saya, cium istri saya, Bu. Tuhan memberkati rumah tangga kami. Saya percaya saudara, praktekan ini mulai nanti pulang sebelum tidur malam, berpelukan aja. Bilang Tuhan terima kasih buat suamiku, terima kasih buat istriku. Nggak ada amin lagi. Saudara itu kan datang ke gereja mau dengar firman toh. Iya kan, mau dengar firman apa enggak? Nah kalau diajari yang baik sesuai firman dilakukan enggak? Coba pulang praktek, saya percaya rumah tanggamu diberkati, bisnismu diberkati, usahamu diberkati Tuhan.